called on Jakartans to be more obedient where practicing protocols are concerned and adhere to wearing masks, practicing safe distancing, and regular hand washing. Remember, Jakarta's deputy governor has also contracted COVID-19. Mr. Anies's positive diagnosis also comes after President Widodo on Monday called for higher vigilance, saying Indonesia's recovery rate has bagi kita untuk terus dekat dengan Tuhan, untuk terus memuji Tuhan, dan kita meyakini Tuhan pun hadir, Tuhan pun menyertai, Tuhan pun memberkati dimanapun kita berada, selama kita terus mempercakapkan, terus menggumulkan dan membincangkan tentang Tuhan. Called on Jakartans to be more obedient where practicing protocols are concerned and adhere to wearing masks, practicing safe distancing, and regular hand washing. Remember, Jakarta's deputy governor has also contracted COVID-19. Mr. Anies's positive diagnosis also comes after President Widodo on Monday called for higher vigilance, saying seorang putra telah lahir bagi kita. Dialah jalan damai bagi dunia. Sambutlah dia dengan pujian yang menggema. Marilah kita awali ibadah perayaan Natal tahun 2020 ini dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 123 bait 1 dan 2, Selamat, selamat datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Natal ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai
bertemu. Dipersilakan duduk kembali. Kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai. Hai, mari berhimpun. Lihat yang lahir, Raja Bala surga, sembah dan puji sembah dan puji sembah dan puji Dia Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Sebuah puisi karya Supriyatmo yang berjudul Juru Damai telah lahir. Ini salah satu ungkapan dari seorang gembala di dalam kehidupannya yang saat ini merindukan Sang Juru Selamat. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf, di antara domba-dombaku, menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah malam berbintang, tersiar rona wajahnya begitu agung. Sulit dilukiskan kata. Memancarkan sukacita sekaligus menyimpan 1000 duka. Seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diarunginya. Siapapun yang mendekat, serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut, penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang mendamba kasih, tapi Dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekap, tapi segera bersimpuh, bersujud, dan berdoa. Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam, sekalipun tak ada seorang pun yang meminta.
Bajuku yang tebal kumal seolah berganti gagah dan megah. Seperti para hulu balang raja, andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia. Juru damai sudah lahir, sambutlah dan datanglah. Kita sambut dengan nyanyian Hai Malaikat dari Surga. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Terimalah berita Natal. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian Malam Kudus.
dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu hati dalam doa, mengaturkan persembahan, dan kita siapkan hati untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kasih-Mu nyata seperti saat ini kami pulih merayakannya dalam perayaan iman bersama dengan umat beriman di seluruh muka bumi. Kami merayakan Natal, perwujudan kasih Allah, firman yang menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Semua itu menunjukkan karya Allah atas hidup dunia ini, supaya dipulihkan, karena manusia berada dalam belenggu dosa. Dunia dikuasai oleh kegelapan. Dengan firman yang menjadi manusia itu, Yesus Kristus, Sang Mesias, mampu menembus gelapnya dosa, pekatnya pelanggaran yang diperbuat manusia. Dan barang siapa yang percaya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, beroleh penyucian, pengampunan, dan menjadi hidup baru karena cinta Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia tidak lagi dikuasai oleh kegelapan. Manusia tidak lagi terbelenggu oleh dosa, tetapi pulih mendapatkan pelepasan, pembebasan, keselamatan, dan hidup diharapkannya penuh dengan sukacita dan menjadi berkat, membawa terang, membawa damai bagi orang yang masih terbelenggu dalam dosa. Hari ini Natal, sekali lagi sebagai bukti cinta Allah atas hidup kami, maka kami boleh bersyukur ketika kami masuk dalam ruang ibadah ini. Kami sadar apa yang harus kami haturkan sebagai ungkapan syukur membalas cinta Tuhan. Ya, kami telah mengaturkan persembahan berupa uang. Namun kami menyadari Bapa, itu bukan milik kami, itu juga berasal dari-Mu. Kami kembalikan kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerima, menyucikan, dan memberkati persembahan ini, sehingga penggunaannya sungguh bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan dan melayani sesama. Terlebih dari itu Tuhan, mampukan kami untuk dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kami, jiwa raga kami, bagi kemuliaan Tuhan. Karena itulah ibadah kami yang sejati. Maka Tuhan, biarlah hidup kami Engkau jadikan alat-Mu, Engkau jadikan perantara tercurahnya rahmat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga hidup kami ini
menjadi berkenan kepadamu. Namun kami juga mohon ampun bila dalam kami mengaturkan persembahan ada dosa di dalamnya. Ampuni kami. Dan tiba saatnya ya Bapa di sorga, kini kami rindu untuk mendengarkan sapaan-Mu. Untuk itu berfirmanlah dan bersemayamlah di hati kami. Biarlah hati kami Kau jadikan palungan-Mu, dan kami pulih Engkau pakai untuk menjadi pancaran cinta kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga Natal yang lahir di hati kami kemudian pun dikenal bagi orang di sekitar kami. Bersabdalah Bapa, Roh Tuhan berkarya, menuntun menerangi hati, pikiran, dan menguasai hidup kami, sehingga yang ada di ruangan ini hanyalah Roh Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang gak mengganggu jalannya pewartaan firman-Mu, Engkau berkenan menyingkirkan, sehingga kami dipenuhi dengan hikmat, dapat mengerti dan mampu melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami di hari-hari mendatang. Hamba-Mu yang Kau percaya mengantarkan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga yang diwartakan hanyalah kehendak-Mu semata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di ruangan ibadah ini maupun yang di rumah, mari kita siapkan hati menerima pelayanan firman Tuhan dan pembacaan firman Tuhan sesuai dengan bacaan hari ini. Namun pada saat ini saya hanya menekankan pada bacaan Injil, yaitu pada Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 14. Dan bacaan yang lainnya, bacaan 1 Yesaya 52 ayat 7 sampai 10, Mazmur tanggapan, Mazmur 98 ayat 1 sampai 9, dan bacaan 2 dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 12 dipersilahkan Bapak, Ibu, Saudara membaca sendiri. Saya akan membacakan bacaan Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya.
Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. 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 Selamat pagi, salam Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Selamat Natal tahun 2020, meskipun Natal ini tidak semeriah Natal tahun-tahun yang lalu. Kita bisa memahami karena saat ini kita dalam keprihatinan wabah COVID-19 membuat kita harus waspada, hati-hati, berjaga-jaga. Karena virus ini tidak kita lihat dan tidak mudah untuk kita kenali, maka untuk bisa terhindar dari paparan itu, bukan kita meminta orang lain untuk menahan diri, tetapi justru kita sendirilah, pribadi lepas pribadi, yang harus bisa menahan diri, mengendalikan diri, sehingga kita akan bisa menolong, membantu, peduli pada sesama kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun dalam keprihatinan, kita masih bersyukur bisa merayakan Natal atau dalam ibadah Natal, tatap muka maupun juga melalui ibadah secara live streaming yang ada di rumah masing-masing bersama dengan keluarga kita tercinta.
Dan kita meyakini itu tidak akan menghilangkan makna Natal. Karena Natal bukan masalah pesta, bukan masalah hirang gemirang, tetapi sebenarnya adalah kesukaan yang lebih mendalam dalam hati kita. Maka dalam nyanyian Kidung Jemaat 84, Yesus yang kita rindukan, yang lama kita nantikan, akan menghibur duka lara kita, dan kita pun menyiapkan bukan palungan seperti 2000 tahun yang lalu, yaitu dari tempat makan domba, untuk tempat Yesus berbaring, tapi yang menjadi palungan itu adalah hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Biarlah hati kita menjadi palungan untuk Yesus berbaring di sana. Dan juga untuk berkuasa atau menguasai hidup kita. Sehingga melalui pribadi-pribadi kita, tutur kata kita, pemikiran kita, tindakan kita, itu akan mencerminkan sosok yang lahir di hati kita. Mencerminkan pribadi Yesus yang penuh cinta kasih. Nah, pada perayaan Natal atau ibadah Natal tahun ini, yang menjadi tema dalam khotbah adalah firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Ya, 2000 tahun yang lalu diperkirakan memang firman itu menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Lalu sekarang bagaimana? Yesus sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Sedangkan sekarang kita berada dalam masa Roh Kudus. Maka sudah barang tentu firman itu menguasai hidup kita dan menjadi manusia, yang artinya kita ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, oleh Rasul Paulus disebutkan sebagai firman hidup yang dapat dibaca, yang dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Maka kalau saat itu disebut firman itu menjadi manusia, dan sekarang firman itu termeterai di hati kita dan terpancar melalui kehidupan kita. Sudahkah kita memahami itu? Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah sejatinya suratan-suratan ilahi? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sampaikan di depan, tahun 2020 dapat dikatakan sebagai tahun yang bersejarah. Bukan hanya di negeri kita Indonesia, tetapi hampir di seluruh penjuru dunia. Mengapa demikian? Karena virus corona telah menguasai dunia dan mengacaukan kehidupan manusia. Baik dari segi ekonomi,
dunia usaha, transportasi, kesehatan, pendidikan, bahkan keagamaan. Di Indonesia khususnya, dan juga di beberapa negara ketika diumumkan telah ada penyebaran virus corona, atau yang sekarang dikenal dengan COVID-19, maka terjadi kepanikan, kecemasan, ketakutan, sampai-sampai tidak sedikit orang-orang karena saking paniknya, karena begitu cemasnya, karena begitu takutnya, orang menyerbu pertokoan kebutuhan pokok, swalayan, supermarket, pusat-pusat perbelanjaan. Mereka berbondong-bondong, mereka begitu tergesa-gesa, tidak terkendali untuk segera mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya, supaya mereka bisa tetap hidup. Hampir segala kebutuhan pokok ludes dan tak tersisa di mana-mana. Bahkan ada toko yang sudah tutup, mereka dengan memaksa membuka pintu toko tersebut. Bahkan mereka tidak peduli kanan kiri, mereka saling sikut, mereka saling injak, tidak peduli. Yang menjadi perhatian hanyalah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Yang namanya dulu kita tidak pernah mengenal, bahkan mungkin ada yang mengenal namun tidak begitu memperhatikan hand sanitizer. Di toko, minimarket atau di apotek sudah disediakan, sudah dijual saat itu, tapi tidak ada atau jarang orang yang membelinya. Tetapi ketika diumumkan adanya virus corona, orang begitu panik, hand sanitizer, cairan pencuci tangan, masker, ini menjadi hal yang sangat vital. Mereka memborong, bahkan yang harganya dulu mungkin hanya satu botol itu hanya 10.000 misalnya, bisa berlipat kali ganda 50.000 yang hanya ukuran kecil. Saya juga pernah ikut-ikutan, ikut beli, karena harus kemana-mana bawa hand sanitizer di apotek. Karena yang beli saya pada waktu itu karena sudah kenal dengan penjual apoteknya, pun Pak kagem Bapak mawon, gitu tembayar pun regine kalih panjenengan 15.000 mawon. Sebenarnya harganya itu 35.000. Ini suatu hal yang di luar dugaan. Sejak pertengahan Maret 2020, yaitu 2,5 bulan, ketika kita boleh sukacita, girang gemirang, bergembira, merayakan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, sampai-sampai menyebut tahun ini tahun yang cantik. Maka tanggal 20 bulan 2 tahun 2020, banyak yang kaum muda yang sudah punya pasangan kemudian
mendaftarkan untuk menikah di bulan tanggal itu. Tapi di Harjosari tidak ada. Adanya tanggal 28 Februari. Setelah itu terjadi kepanikan. Yaitu pertengahan bulan Maret 2020, pemerintah mengeluarkan pengumuman agar masyarakat diam di rumah. Wis to tak kandhani yo do nang omah wae. Diamo di rumah. Bahkan sekarang ini ada satu tokoh relawan mengatakan, sudah toh, pokoknya itu di rumah saja, makan, yang enak, jangan aneh-aneh. Saya tahu, Bapak tahu udah paham itu siapa. Modelnya seperti itu. Kemana-mana pakai masker, bawa itu hand sanitizer, jaga jarak. Kalau enggak perlu, ya di rumah saja, pokoknya di rumah saja. Lah itu diumumkan sejak saat itu supaya masyarakat Indonesia khususnya supaya tinggal di rumah untuk menghentikan penyebaran virus corona. Semua aktivitas dilakukan di rumah, misalnya belajar di rumah, bekerja dari rumah, beribadah pun juga dilakukan dari rumah. Ini semuanya karena COVID-19, virus corona. Di masa awal, Bapak Ibu, di masa awal pengumuman, hampir semua mematuhi peraturan tersebut untuk berkegiatan di rumah. Bahkan ada yang mengatakan, larak tenan to, njaluk prei, akhirnya dipreike tenan, mangan turu nyambut gawe nang omah. Awalnya begitu antusias, seneng di rumah. Tapi waktu terus berjalan. Semua orang menantikan kabar baik tentang berakhirnya masa pandemi COVID-19. Mereka menantikan, karena waktu berjalan, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, berbulan-bulan kabar baik itu yang ditunggu-tunggu, sebab bukan hanya karena kebosanan, kejenuhan, diam di rumah yang menjadi alasan. Tidak sedikit orang juga kehilangan pekerjaan, tidak bisa menjalankan usahanya, bahkan terserang penyakit yang lain. Sebenarnya tidak punya sakit mah, sering sakit mah. Enggak punya sakit jantung, tumbuh sakit jantung karena selalu kagetan. Enggak punya sakit migrain karena banyak pikiran, akhirnya migrain. Berat sebelah. Jadi timbul penyakit-penyakit lain yang ditimbulkan karena situasi yang membuat manusia apa? Mengalami stres, depresi. Bukan karena coronanya, tapi karena stres, depresi, bingung, harus tinggal di rumah padahal banyak yang harus dipenuhi kebutuhannya. Semua orang menanggung adanya beban berat. Dan kemudian dari situasi itu, mereka menantikan kabar baik, kapan rampungi COVID ini. Sampai kapan COVID ini bisa selesai.
untuk kembali hidup dalam situasi normal. Ternyata tidak seperti yang diduga. Pada awal November ada rencana, nanti Januari kita sudah mulai kegiatan terutama yang anak-anak belajar, masuk sekolah tatap muka. Tapi ketika menjelang Natal, libur panjang, timbul kepanikan lagi, akhirnya dihentikan. Tidak jadi atau dibatalkan untuk sekolah tatap muka di bulan Januari 2021. Kemarin saya di suatu outlet makan kecil, di sana ketemu dengan seorang bapak, bahkan pedagang itu juga ikut bercerita. Lah iya toh, nek iki terus diprekke dan ini terus diliburkan, ditunda lagi, padahal 4 bulan lagi itu kita sudah libur lagi. Libur apa? Idul Fitri. Sudah puasa. Dan nanti sudah harus mudik lagi. Lah apa ya ora arep sekolah anak iki? Rak yo libur meneh. Inilah situasi. Sampai kapan kita tidak tahu. Yang diharapkan dalam situasi seperti ini hanyalah untuk menantikan kabar baik. Nah, salah satunya kabar baik, vaksin sudah tiba. Dan kabar yang kedua yang membahagiakan lagi, nanti akan dibagikan, disuntikkan pada masyarakat secara gratis. Tidak perlu bayar. Kalau dulu ada rencana membayar, tapi kemudian Presiden dalam penyampaiannya gratis. Ini salah satu penghiburan, kabar baik. Nah, Bapak Ibu, kita juga bisa menyimak dalam peristiwa Natal. Bahwa Natal ada juga merupakan kabar baik. Kok ya vaksinnya tuh jatuh pada bulan Desember ya? Kan ini kan memberikan kabar baik. Bahwa Natal juga kabar baik. Memberikan penguatan, memberikan harapan bagi manusia yang saat itu dalam kegelapan. Dan vaksin itu dirasa juga sebagai salah satu secercah cahaya untuk memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia khususnya. Karena juga sudah hadir di bulan Desember. Meskipun nanti pelaksanaannya katanya Januari 2021. Nah, mari kita simak seruan Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang berada di Babel, negeri pembuangan. Saat itu bangsa Israel sedang sangat mengharapkan pembebasan untuk kembali ke Yerusalem. Yesaya menyerukan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang menggambarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hei reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya membayangkan
Seruan Yesaya tersebut menjadi kerinduan bagi kita ketika di masa pandemi COVID-19. Semua orang menantikan pembawa berita damai, kabar baik, dan berita selamat. Ketika pembawa kabar baik itu datang, maka banyak orang akan mengawalnya dengan sorak-sorai. Ketika berita damai dan kabar baik itu disampaikan, maka semua orang akan bersukacita. Kabar baik yang disampaikan Yesaya adalah Allah itu Raja. Yang artinya bahwa Allah yang berkuasa untuk memerintah atas Israel sebagai Raja. Allah itu Raja, menjadi kabar baik bahwa Allah yang berkuasa atas hidup umat dan bukan virus yang berkuasa atas hidup manusia. Tapi Allah sebagai Raja, dialah yang akan berkuasa atas hidup kita. Maka dengan berita ini kita beroleh sukacita, ada harapan. Allah tentu tidak akan tinggal diam. Virus boleh mengena dan merasuki manusia, tapi kuasa Allah melebihi daripada virus-virus yang ada, termasuk corona. Yang pasti yang harus kita lakukan ialah kita terus mau mendekat, bergaul intim dengan Tuhan Sang Raja. Karena dialah yang akan mengatur, punya otoritas atas hidup kita. Ialah yang menjadi penghiburan bagi umat Tuhan. Untuk itu, pemazmur juga mengajak kepada kita untuk menyambut kabar baik itu dengan menyanyikan nyanyian baru, dengan bersorak-sorai, dengan gembira, dengan gambus dan kecapi, sebab keselamatan telah dinyatakan oleh Allah. Pemazmur mengajak kita juga untuk menyambut karya Allah, perbuatan Allah atas keselamatan yang diberikan kepada kita dengan suasana yang dipenuhi sukacita yang melimpah. Namun, sebagai orang yang telah diselamatkan bukan berarti hidup kita selamanya aman-aman saja, lancar-lancar saja. Tidak. Kehidupan memang tidak selamanya berjalan dengan mulus, aman, dan nyaman. Kita akan menghadapi berbagai tantangan, bahkan penderitaan. Bukan hanya karena situasi pandemi COVID-19, tapi berbagai gelombang dunia akan kita hadapi. Persoalan akan kita hadapi. Tantangan kita hadapi. Bukan hanya COVID-19, tapi juga yang lainnya. Penulis surat kepada jemaat Ibrani memberikan penguatan ketika orang-orang di Ibrani sedang menghadapi penganiayaan dan penderitaan. Penulis Ibrani menegaskan agar mereka tetap berpegang pada keselamatan yang dari Yesus Kristus, bukan lari kemana-mana. Hanya berpegang pada Yesus Kristus. Jangan sampai penganiayaan dan penderitaan menghancurkan iman percaya pada keselamatan yang telah diperoleh melalui Yesus Kristus. Karena banyak orang yang kemudian kecewa karena merasa rencana yang sudah ditata, harapan sudah dipersiapkan sejak tahun 2020, tapi kemudian karena COVID-19 menghancurkan rencana itu. Tidak sedikit yang kemudian mengalami stres dan depresi tadi, sehingga menggoyahkan imannya, bahkan kemudian tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus Kristus.
Apakah ini tidak menyedihkan? Maka penulis kitab Ibrani menegaskan supaya tetap berpegang pada keselamatan yang dari Yesus Kristus. Jangan sampai penganiayaan, penderitaan, bahkan COVID-19 itu menghancurkan iman kita. Kita tentunya juga harus bisa menyikapi ini dalam rencana Tuhan juga. Apa rencana Tuhan? Rencana membentuk kita semakin menjadi umat yang dewasa dalam iman. Tidak mudah menyerah, tidak menjadi umat yang manja, tidak menjadi umat yang loyo, tapi umat yang tetap optimis, semangat, meskipun dalam berbagai penderitaan dan termasuk di dalamnya wabah COVID-19. Saudara-saudara, hari Natal, yaitu hari kelahiran bayi Yesus Kristus, menjadi berita damai, kabar baik dan keselamatan yang telah dinyatakan oleh Allah melalui Yohanes. Kabar baik bukan hanya untuk bangsa Israel yang diselamatkan kembali ke Yerusalem ataupun kepada orang-orang Ibrani yang sedang dalam penganiayaan dan penderitaan, tapi juga bagi semua manusia yang ada di muka bumi ini. Termasuk juga orang yang percaya pada karya keselamatan Allah. Yang semua itu sudah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Hari Natal bukan hanya hari untuk merayakan kelahiran atau ulang tahun Tuhan Yesus. Kalau ulang tahun, Bapak Ibu Saudara bawa kado enggak untuk Tuhan Yesus? Enggak bawa toh? Harusnya bawa kado untuk dipersembahkan. Tapi justru kita kebalikannya. Tuhan yang memberi kado untuk kita. Yesus Kristus adalah kado dari Allah, hadiah dari Allah, kabar baik di tengah situasi penuh dengan keprihatinan ini. Maka Natal bukan hanya hari raya tentang kelahiran Yesus, tetapi lebih dari itu sebagai hari memuliakan Tuhan Allah yang telah menggenapi janjinya. Firman yang dinyatakannya telah diwujudkan menjadi manusia. Jika pada Kejadian 3 ayat 15 akan lahirnya seorang penolong melalui seorang perempuan akan menginjak kepala, dan itu siapa? Itu adalah Yesus Kristus yang dinubuatkan. Musa juga pernah memberikan gambaran tentang ular tembaga yang terpancang di atas salib. Bagi setiap orang yang melihat ular tembaga itu, yang saat itu dipatuk oleh ular tedung, semua menjadi sembuh dan hidup. Demikian pula dengan Yesus Kristus yang menjadi penggenapan janji Allah itu, yang nantinya akan mati terpancang di kayu salib. Setiap orang yang melihat dan percaya padanya akan beroleh kehidupan. Maka disinilah Natal tidak hanya perayaan kelahiran, tapi juga merayakan tentang kemuliaan Allah, tentang karya penyelamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman telah menjadi manusia. Inilah kabar baik bagi kita, bahwa Allah adalah Raja. Ia berkuasa atas hidup kita. Allah tidak hanya berfirman, tapi Ia pasti akan mewujudkannya, firman-Nya sebagai berita damai, kabar baik dan keselamatan. Maka hari Natal yang kita sambut dengan sorak-sorai dan nyanyian pujian bagi kemuliaannya ini mengingatkan kita bahwa kita juga diutus untuk menjadi pembawa damai, menjadi pembawa kabar baik, menjadi pembawa kabar keselamatan, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Bagaimana caranya? Sekali lagi seperti yang saya sampaikan di depan, mari
kita memiliki gaya hidup seperti Kristus. Mengasihi tanpa pamrih, peduli bukan untuk mencari kehormatan, tetapi semua kita lakukan karena kita sudah mendapatkan kasih dari Allah. Maka kita akan disebut sebagai firman-firman yang hidup. Akhirnya saya ucapkan selamat Natal. Selamat menjadi pembawa berita baik bagi orang-orang di sekitar kita. Dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan ini mari kita tanggapi dengan menyanyikan. Hitung jemaat 99, jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita surga bergema. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal. Firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Marilah bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad, kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu hati dalam doa syafaat, dan kita akhiri nanti doa Bapa kami secara bersama-sama. Saya layankan. Allah Bapa Surgawi, puji syukur terima kasih kami haturkan kepadamu, karena kami boleh merayakan Natal dalam perayaan iman, meskipun dalam kesederhanaan, mengingat kami masih dalam suasana pandemi COVID-19. Namun demikian Tuhan, makna Natal yang kami hayati saat ini sungguh menggugah kami, mengingatkan kami dan menghidupkan kembali semangat kami
bahwa segala sesuatu boleh terjadi, termasuk COVID-19 meresahkan, mencemaskan, dan membuat panik masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. COVID-19 telah mengganggu, menghancurkan sendi-sendi kehidupan, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, bahkan keagamaan. Namun Tuhan, di balik situasi penuh dengan keprihatinan itu, seperti yang juga dialami oleh bangsa Israel ketika berada dalam pembuangan di Babel, mereka mendapatkan kabar baik tentang pemulihan dan akan dikembalikannya Israel ke Yerusalem. Demikian pula dalam kehidupan manusia yang terbelenggu karena dosa, ada kabar baik, yaitu Allah yang semula adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus, dan itu menjadi harapan manusia bagi setiap orang yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal dan dibebaskan dari kuasa dosa. Sungguh itu menjadi hal yang menyukakan umat manusia yang percaya kepadanya. Demikian pula kami saat ini, di mana kami di tengah pandemi COVID-19, kabar baik pun selalu kami terima. Salah satunya bukan hanya masalah firman-Mu yang telah menjadi manusia itu dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kami, sehingga kami pun memiliki harapan, semangat menjalani hidup, tapi juga karya-Mu melalui keberadaan vaksin yang sudah ada. Kami meyakini ini merupakan salah satu kabar baik yang dari Tuhan, supaya kami kembali dalam kehidupan tatanan yang lebih baik. Meskipun kami tetap harus menjaga kondisi dan hidup waspada, mematuhi protokol kesehatan, tidak dalam hidup secara sembrono, sesuka hati, tapi tetap dalam kehati-hatian. Terima kasih Tuhan. Sungguh semua ini membuat kami beroleh penghiburan dan penguatan. Demikian pula dalam kehidupan kami pun dipenuhi dengan penderitaan, kesulitan, dan tantangan yang lainnya. Namun dengan mengingat akan firman-Mu yang telah menjadi manusia, kami menjadi lega bahwa semua boleh terjadi, tapi Engkau pun terus bekerja untuk mendatangkan yang baik bagi kami semuanya. Asal kami tetap teguh beriman, tidak goyah, sehingga kami pun menjadi umat yang dewasa, tidak manja, tidak mudah loyo, tapi tetap menjadi umat yang memiliki optimisme, semangat. Terlebih lagi kami akan meninggalkan tahun 2020 dan akan masuk 2021. Kami belum tahu apa yang akan terjadi, namun Tuhan, kemarin menjadi pengalaman kami, hari ini menjadi kenyataan yang harus kami hadapi, dan esok adalah harapan yang pasti. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di balik gelapnya mendung yang menggelayut, ada pelangi kasih yang membuat kami terus memiliki harapan. Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu saat ini sungguh menguatkan kami. Maka kami boleh berdoa pula untuk jemaat-Mu di tempat ini atau dimanapun mereka berada. Tuhan, bagi mereka yang sakit, Tuhan berikan berkat kesembuhan melalui orang-orang yang hadir, mengasihi, menolongnya.
sehingga mereka tidak terbelenggu dalam keputusasaan, tapi sungguh memiliki semangat untuk menapak hidup bahwa Tuhan Yesus tetap mencintainya. Yang terbelenggu karena persoalan hidup, masalah ekonomi, pekerjaan, pasangan hidup, Tuhan tolong mereka, mampukan mereka untuk bisa melewatinya dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Teguhkan imannya. Kami serahkan anak-anak dalam belajarnya. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, bagi mereka yang mendambakan pasangan hidup. Demikian pula keluarga-keluarga Kristen. Tuhan terus mampukan mereka tetap berpaut dan berharap hanya kepadamu. Sehingga Tuhan, kehidupan mereka akan berkenan kepadamu, dan kiranya Tuhan pun memberikan sesuai kehendak-Mu bagi anak-anak-Mu ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelayan bagi gereja-Mu, melalui majelis gereja, pengurus komisi dan panitia. Tuhan, mampukan kami untuk memenuhi panggilan-Mu dalam menata, mewartakan kabar baik dalam kehidupan bersama, sehingga kehidupan bergereja semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami pun mampu memberikan penguatan bagi mereka yang dalam kondisi lemah. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya di Kabupaten Karanganyar. Mampukan para pemimpin kami dalam menata kehidupan berbangsa, terlebih lagi dalam memerangi wabah COVID-19 ini. Berikan mereka hikmat, otoritas dan kuasa, sehingga dengan takut akan Tuhan, mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Indonesia pada umumnya, dunia, dan terlebih lagi Kabupaten Karanganyar khususnya, akan segera menikmati kehidupan dalam tatanan baru. Meskipun kami juga harus tetap menjaga protokol kesehatan. Bapa di surga, kami menyerahkan perjalanan hidup dan kehidupan kami dalam kuasa-Mu. Terjadilah Tuhan menurut kehendak-Mu, karena semua kami pinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersukacita, bergembira ria dengan menyanyikan Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah, Dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, sama-sama bersyukur. Hai dunia, lalukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Terimalah pengutusan dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya.
terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hei, siarkanlah di gunung. Hai, siarkan di Di bumi dan di mana jua. Hai, siarkan di Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya mewakili segenap majelis, pengurus komisi, panitia yang ada di Gereja Kristen Jawa Harjosari mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya damai sejahtera Natal menyertai dan memampukan kita untuk terus mampu memberitakan kabar baik dan menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di alungan
bersama kita terus mempercakapkan, terus mengumpulkan dan membincangkan tentang Tuhan.